Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Archimedes. Sebenarnya hukum Archimedes ini bagaimana? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Ketika suatu benda ya, dimasukkan ke dalam air, ternyata beratnya ini seolah-olah berkurang. Nah, ini bisa kita lihat pada penunjukan neraca berikutnya. Ketika ini sebuah benda ditimbang di udara, beratnya 50 Newton. Kemudian benda tersebut dicelupkan ke dalam air, ya, ternyata beratnya menjadi berkurang, yaitu sebesar 45 Newton. Nah, mengapa terjadi pengurangan berat pada benda ini ketika dimasukkan ke dalam air? Nah, ini menurut Archimedes karena memperoleh gaya ke atas. Nah, berapa besarnya gaya ke atas yang diperoleh oleh benda yang dimasukkan ke dalam air tersebut? Yaitu dalam persamaan dituliskan dengan FA sama dengan WU min WA. FA ini apa? FA ini adalah gaya apung atau gaya ke atas. Kalau WU adalah gaya berat benda di udara. Ini gaya berat benda di udara. Kemudian kalau WA adalah gaya berat benda di dalam air. Nah, sehingga besarnya gaya ke atas, ya. Ini besarnya gaya ke atas pada gambar tersebut yaitu sebesar, atau FA-nya yaitu sebesar, ya, berat di udara yaitu 50 Newton dikurangi berat ketika ditimbang di dalam air, ini 45 Newton, sehingga memperoleh gaya ke atas sebesar 5 Newton. Nah, kemudian persamaan di atas, persamaan tadi, ya, kalau tadi kan begini, FA sama dengan WO min WA, berat di udara dikurangi berat di air. Nah, ini kalau dimasukkan, ya, jadi beberapa dimasukkan, ini persamaannya akan menjadi yaitu FA sama dengan Rho kali G kali V, ya. Dimana Rho di sini adalah massa jenis zat cair, jadi massa jenis zat cair. G adalah percepatan gravitasi bumi, ini nilainya 9,8 atau 10. Sedangkan V adalah volume benda yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Jadi ini kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Nah, ini misalnya ini ada ini lubangnya. Nah, kemudian ini ada air, misalnya ini air, dan ini dicelupkan suatu benda. Nah, nanti, ya, air ini akan tumpah. Nah, air ini akan tumpah ketika benda dicelupkan dalam air ini. Nah, besarnya air yang tumpah inilah menunjukkan berapa berat zat cair yang dipindahkan, yang merupakan tidak lain adalah gaya ke atasnya, ya. Oke. Nah, sekarang contoh persoalannya, ya.
Ini contoh persoalannya adalah diketahui ini pada gambar yang pertama. Nah, ini diketahui berat di udara, berarti berat di udara sebesar 80 Newton ya. Kemudian berat di air sebesar saya ulang ya. Jadi berat di udara ya diketahui berat di udara adalah 80 Newton. Kemudian setelah ditimbang di dalam air beratnya menjadi 72 Newton. Nah, besarnya gaya ke atas berapa? Ini berapa besarnya gaya ke atas atau FA-nya berapa? Nah, besarnya gaya ke atas atau FA yaitu berat di udara dikurangi berat di air, yaitu besarnya berapa? 80 Newton dikurangi dengan 72 Newton, maka berat di dalam atau gaya ke atasnya adalah sebesar 8 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Ini. Nah, sekarang soal nomor 2. Sebuah benda volumenya 2 meter kubik. Jadi ini ada benda. Nah, ini kalau saya gambarkan dulu ya, ini gambar untuk soal yang pertama saya gambarkan ini. Nah, ini misalnya air. Jadi sebuah benda berada volumenya 2 meter kubik dimasukkan ke dalam air, massa jenisnya 10.000 kg per meter kubik, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah yang A, benda tercelup seluruhnya. Jadi ini benda ini tercelup seluruhnya, berarti seperti ini. Nah, ini gambar A. Kemudian yang gambar B, benda tercelup setengahnya. Jadi yang gambar B ini benda tercelup hanya setengahnya. Nah, ini misalnya airnya sekian ya. Nah, ini hanya setengahnya. Jadi yang tercelup ini hanya setengahnya. Yang tercelup ini hanya setengahnya, setengah bagian. Kalau ini yang tercelup adalah 1 bagian. Nah, sekarang kita hitung berapakah gaya ke atasnya. Nah, di sini diketahui ya. Diketahui volume 1 bagian atau volume benda full ini adalah 2 meter kubik. Kemudian massa jenisnya adalah 1000, ini berarti air ya, 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan ya, yang pertama adalah gaya ke atas jika tercelup seluruhnya. Tercelup seluruhnya. Dan yang B adalah gaya ke atas atau FA jika tercelup setengahnya. Jadi tercelup setengahnya. Nah, sekarang kita selesaikan di sini. Nah, untuk menjawab A, ini kita gunakan persamaan tadi, FA sama dengan Rho kali G kali V, di mana V adalah volume yang tercelup. Nah, pada pertanyaan A ini tercelup seluruhnya, berarti ini Rho-nya adalah 1000, gravitasinya 10, kemudian volumenya adalah 2 karena tercelup semuanya, sehingga gaya ke atasnya sebesar 20 ya ribu. Nah, 20.000 satuannya Newton. Nah, sekarang
Untuk yang B bagaimana? Untuk yang B, nah untuk yang B, ya untuk yang B, jawaban untuk B ini yaitu FA sama dengan rho kali G kali V. Nah ini untuk yang B adalah tercelup setengahnya. Nah, berarti ini rho-nya adalah tetap 1000, gravitasinya 10. Nah ini setengah V, berarti setengah kali V. V-nya berapa? 2. Nah ini berarti bisa sederhanakan 2, coret. Sehingga benda gaya ke atasnya adalah sebesar 10.000 Newton. 10.000 Newton. Nah, ya, jadi saya ulang ya. Hitunglah gaya ke atas yang dialami benda jika benda tercelup seluruhnya. Kalau tercelup seluruhnya berarti volumenya ini full, yaitu 2 meter kubik ini, sehingga gaya ke atasnya adalah 20.000 Newton. Nah, sekarang gaya ke atas yang dialami benda jika benda tercelup setengahnya. Nah, kalau tercelup setengahnya ini volumenya ini adalah setengah. Nah, setengah dari volume total. Setengah kali 2 karena volume totalnya 2, sehingga setengah 2 itu 1, sehingga hasilnya adalah 10.000 Newton. Nah, oke. Sekarang saya lanjutkan dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, mengapa benda terapung? Nah, benda yang terapung ini karena apa? Karena yang pertama adalah gaya ke atasnya sama dengan gaya beratnya. Artinya apa? Gaya ke atas yang diterima oleh benda ini sama dengan gaya berat benda. Kemudian yang kedua, karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jadi massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kemudian yang kedua adalah melayang. Mengapa benda ini melayang? Nah, sama. Benda melayang karena apa? Karena ini berat gaya ke atas yang diterima oleh benda sama dengan gaya beratnya. Jadi gaya ke atas yang diterima oleh benda ini sama dengan gaya beratnya. Nah, yang kedua adalah massa jenis benda ini sama dengan massa jenis zat cair. Ini jadi massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan yang ketiga adalah melayang, tenggelam. Mengapa benda tenggelam? Nah, benda tenggelam ini karena gaya ke atas, ya, atau FA yang diterima oleh benda ini lebih kecil daripada gaya beratnya. Jadi gaya ke atas yang diterima oleh benda lebih kecil daripada gaya beratnya. Ini gaya ke atasnya siapa? Ini gaya beratnya ini itu FA-nya lebih kecil daripada gaya beratnya. Kemudian yang kedua, massa jenis benda. Nah, massa jenis benda ini lebih besar daripada massa jenis zat cair. Saya ulang, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, sekarang prinsip Archimedes ini dimanfaatkan untuk apa saja? Yaitu yang pertama untuk membuat kapal laut, ya. Yang kedua galangan kapal, kemudian yang ketiga hidrometer, dan yang keempat adalah jembatan ponton. Nah, coba kita lihat kapal laut berikut ini. Nah, ini adalah sebuah kapal laut. Kapal laut ini ada yang terbuat dari kayu, juga ada yang terbuat dari logam. Nah, ini pertanyaannya adalah, ya, mengapa? Nah, mengapa ya, kapal laut yang terbuat dari logam, ya jelas logam ini memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air, tetapi kapal laut ini bisa terapung. Nah, kapal laut bisa terapung. Nah, untuk memudahkan berpikir, coba kita analogi begini. Nah, ini saya punya gambar yang sudah saya gambar. Ini misalnya ada suatu wadah,
diisi dengan air. Nah, kemudian ada besi yang bentuknya seperti bola seperti ini. Besi ini beratnya 10 gram. Nah, besi ini kita celupkan di dalam air, yang terjadi apa? Yang terjadi ini besi akan tenggelam. Nah, mengapa besi tenggelam? Nah, karena jelas massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air. Nah, tetapi ini bagaimana kalau besi yang bentuknya bola seperti ini kita desain atau kita buat dengan cara misalnya kita tempa sehingga nanti terbentuk sebuah kapal. Nah, sebuah kapal mainan. Tentu kalian tidak asing ketika ada tontonan atau apa itu ada orang yang menjual mainan kapal-kapalan, kemudian kapal itu dicelupkan dalam baskom. Nah, ini jadi 10 kg, kemudian ini kita desain sehingga diubah menjadi sebuah bentuk kapal-kapalan. Nah, yang terjadi apa? Ketika kita masukkan dalam air ini, nah, ternyata ya besi ini setelah dibentuk menjadi sebuah kapal-kapalan ini tidak tenggelam tetapi terapung ya. Nah, kenapa? Ya jelas, yaitu karena jumlah air yang dipindahkan untuk ini menjadi lebih besar. Kalau ini jumlah air yang dipindahkan lebih sedikit. Jadi mengapa kapal laut dapat terapung? Karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Nah, sekarang hidrometer. Ini hidrometer juga prinsipnya menggunakan hukum Archimedes. Nah, hidrometer itu apa? Hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah air aki ini masih bisa digunakan atau sudah tidak bisa digunakan. Ya, ini jadi untuk mengukur massa jenis zat cair gitu. Kemudian berikutnya adalah jembatan ponton. Nah, jembatan ponton itu adalah jembatan yang terbuat dari drum-drum besar. Ini biasanya di pinggir dermaga laut ini ya. Jadi jembatan ponton ini bekerja dengan prinsip hukum Archimedes, yaitu terbuat dari drum-drum yang besar yang mengapung di atas air. Nah,